Halo semua, kisah Adam dan Hawa terdapat di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Kejadian 1-5. Tetapi di situ tidak ada kisah bahwa malaikat disuruh sujud kepada Adam dan iblis menolak untuk sujud. Sedangkan Al-Quran surah 2 ayat 30-34, surah 7 ayat 11-18, surah 15 ayat 28-40, surah 17 ayat 61-64, surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116, dan surah 38 ayat 71-85 menceritakan bahwa ketika Allah menciptakan Adam, Dia menyuruh semua malaikat untuk sujud kepada Adam. Kemudian, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam dikatai sombong dan kafir, lalu diusir oleh Allah. Ini adalah salah satu kisah yang paling aneh di dalam Al-Quran, tetapi diulang berkali-kali. Keanehan pertama adalah, di dalam Islam dilarang menyembah sesuatu selain Allah. Menyembah sesuatu selain Allah termasuk dosa syirik yang merupakan dosa paling besar di dalam Islam. Bahkan, Al-Quran surah 4 ayat 48 mengatakan bahwa dosa syirik tidak terampuni. Tetapi, Allah sendiri yang menyuruh semua malaikat sujud kepada Adam. Iblis yang tidak mau sujud kepada selain Allah malah dianggap sombong dan kafir. Lebih masuk akal jika Allah melarang semua makhluk untuk sujud kepada Adam. Tetapi, iblis sujud kepada Adam sehingga iblis melakukan dosa syirik yang tidak terampuni. Ini terbalik. Allah yang menyuruh untuk sujud kepada selain Allah. Iblis yang tidak mau sujud kepada selain Allah malah dipersalahkan. Muslim biasanya mengakal-akali masalah ini dengan berkata bahwa mereka disuruh sujud, bukan disuruh menyembah. Tetapi, bantahan teman-teman yang Muslim ini tidak bisa diterima, karena konteks alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam adalah sujud kepada Adam berarti menyembah Adam. Pada dasarnya, alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam sama seperti alasan Ibrahim tidak mau sujud kepada patung berhala yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman yang Muslim berkata bahwa sujud bukan menyembah, silakan aja teman-teman sujud menghadap patung berhala. Bukankah kalau teman-teman melihat ada yang sujud kepada patung berhala, teman-teman akan langsung berkata bahwa orang itu melakukan dosa syirik? Jadi, jangan pakai standar ganda dong. Oke? Nah, keanehan yang kedua adalah Al-Quran surah 18 ayat 50 berkata bahwa iblis adalah dari golongan jin. Artinya, iblis bukan malaikat. Al-Quran 7 kali menceritakan tentang kisah ini, tetapi tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Allah menyuruh jin untuk sujud kepada Adam. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa yang disuruh sujud adalah malaikat, bukan jin. Jadi, tidak sepantasnya Allah marah kepada iblis, karena Allah tidak pernah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam. Jika kamu menyuruh anjing kamu untuk duduk, lalu kucing kamu tidak ikutan duduk, masa kamu marah kepada kucing kamu? Bodoh banget kan kalau yang kamu suruh untuk duduk adalah anjing kamu, tetapi kamu mengharapkan kucing kamu ikutan duduk juga. Lalu, kamu marah kepada kucing kamu karena ternyata kucing kamu tidak ikutan duduk. Kalau kucing kamu tidak duduk karena yang kamu suruh duduk adalah anjing, itu bukan salah kucing kamu. Jadi, jin tidak sujud karena yang disuruh sujud adalah malaikat, itu salah siapa? Apakah Allah lupa memberitahukan Nabi bahwa jin juga disuruh sujud? Atau Allah lupa memberikan perintah kepada jin untuk sujud kepada Adam? Atau Allah lupa bahwa iblis adalah jin? Nah, jika kita bertanya kepada teman-teman yang Muslim, dari mana sumber cerita bahwa semua malaikat disuruh sujud kepada Adam dan iblis tidak sujud? Tentunya teman-teman yang Muslim akan berkata bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Artinya, cerita itu adalah sejarah yang sungguh terjadi karena disingkapkan oleh Tuhan. Tetapi, benarkah sumber cerita itu adalah wahyu dari Tuhan?
Nah, pada video ini kita akan membahas dari mana sebenarnya asal-muasal kisah semua malaikat disuruh sujud kepada Adam dan iblis tidak sujud. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kisah malaikat disuruh sujud kepada Adam dan iblis tidak sujud tidak ada di dalam Alkitab yang diakui sebagai kitab suci oleh Yahudi dan Kristen. Tetapi, kisah itu muncul pertama kali di dalam tulisan yang berjudul Kehidupan Adam dan Hawa yang merupakan tulisan apokrifa Yahudi. Apa itu apokrifa Yahudi? Apokrifa Yahudi adalah tulisan-tulisan populer yang ditulis oleh orang-orang Yahudi pada zaman Bait Suci Yerusalem yang kedua masih berdiri, tetapi tidak termasuk di dalam kitab suci Perjanjian Lama atau Tanakh karena ditolak atau tidak diakui kebenarannya oleh para pemimpin agama Yahudi. Artinya, bisa dikatakan, kisah-kisah yang ada di dalam apokrifa Yahudi adalah dongeng rakyat Yahudi. Salah satu tulisan apokrifa Yahudi adalah tulisan yang berjudul Kehidupan Adam dan Hawa. Tulisan yang berjudul Kehidupan Adam dan Hawa ini sangat terkenal pada zamannya, sehingga ditulis ulang dan dimodifikasi ke dalam berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, Armenia, Mesir, dan Arab. Nah, apa sih isi tulisan yang berjudul Kehidupan Adam dan Hawa? Berikut ini adalah isi tulisan yang berjudul Kehidupan Adam dan Hawa dari pasal 12-17. Dan dengan desaan yang berat, iblis berkata, "Oh Adam, semua permusuhan, kedengkian, dan kesedihanku adalah untukmu. Semenjak karena kamu, aku diusir dari kemuliaanku yang aku miliki di surga di tengah-tengah para malaikat. Dan karena kamu, aku dibuang ke bumi." Adam menjawab, "Apa yang telah kamu katakan kepadaku? Apa yang telah aku lakukan kepadamu? Atau apakah kesalahanku terhadap kamu? Lihatlah bahwa kamu tidak menerima bahaya atau cedera dari kami. Kenapa kamu mengejar kami?" Iblis menjawab, "Adam, apa yang kamu katakan kepadaku? Demi kamulah aku dibuang dari tempat itu. Ketika kamu dibentuk, aku dibuang keluar dari hadirat dewata dan diusir dari kelompok para malaikat. Ketika dewata meniupkan nafas kehidupan kepadamu dan wajah dan rupamu dijadikan menurut gambar dewata, Mikael juga membawamu dan membuat kami menyembahmu di hadapan dewata. Dan penguasa dewata berkata, 'Inilah Adam, aku telah membuat kamu menurut gambar dan rupa kita.' Dan Mikael keluar dan memanggil semua malaikat, lalu berkata, 'Sembahlah gambar dewata seperti yang diperintahkan penguasa dewata.' Lalu dia memanggilku dan berkata, 'Sembahlah gambar penguasa dewata.' Dan aku menjawab, 'Aku tidak butuh menyembah Adam.' Dan karena Mikael terus mendesakku supaya menyembah, aku berkata kepadanya, 'Kenapa kamu mendesakku? Aku tidak akan menyembah makhluk yang lebih rendah dan lebih muda daripada aku. Aku adalah senior dia di dalam penciptaan. Sebelum dia diciptakan, aku telah diciptakan. Dialah yang mempunyai kewajiban menyembah aku.' Ketika para malaikat yang di bawahku mendengar hal ini, mereka menolak untuk menyembahnya. Dan Mikael berkata, 'Sembahlah gambar dewata. Tetapi jika kamu tidak mau menyembahnya, penguasa dewata akan murka kepadamu.' Dan aku berkata, 'Jika dia murka kepadaku, aku akan menempatkan tempat dudukku di atas bintang-bintang di sorga dan akan menjadi seperti yang maha tinggi.' Dan penguasa dewata murka kepadaku dan mengusir aku dan para malaikatku dari kemuliaan kami. Dan atas urusanmu, kami diusir dari tempat tinggal kami ke dunia ini dan dibuang ke bumi. Dan kami diliputi kesedihan karena kami telah dimanjakan dengan kemuliaan yang begitu besar. Dan kami sedih ketika kami melihatmu di dalam kegembiraan dan kemewahan seperti itu. Dan dengan tipu muslihat, aku menipu istrimu dan membuat kamu dikeluarkan melalui dia. Dari kegembiraan dan kemewahanmu, aku telah dikeluarkan dari kemuliaanku." Ketika Adam mendengar iblis berkata ini, dia berteriak menangis dan berkata, "Oh penguasa dewataku, hidupku ada di dalam tanganmu. Usirlah musuh yang berusaha menghancurkan jiwaku ini jauh dariku.
dan berikanlah kepadaku kemuliaannya yang telah dia hilangkan sendiri. Dan sejak saat itu, si iblis menghilang dari hadapannya. Tetapi Adam bertahan di dalam penyesalannya. Dia berdiri selama 40 hari di dalam air sungai Yordan. Nah, jadi kisah tentang para malaikat menyembah Adam dan iblis menolak menyembah Adam berasal dari dongeng yang dikarang oleh orang Yahudi sekitar abad pertama. Dongeng ini dikutip oleh banyak orang dan dikisahkan ulang ke dalam berbagai bahasa, salah satunya ke dalam bahasa Arab. Dongeng karangan manusia ini dikutip berkali-kali di dalam Al-Quran dan dibuat ulang sehingga seolah-olah Allah yang sedang memberitahukannya dengan menggunakan kata kami. Kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Supaya teman-teman lebih bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ada seseorang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan yang isinya sebagai berikut. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami mengutus Doraemon kepada Nobita. Kami membuat mereka, dalam kurung Doraemon dan Nobita, terbang dengan baling-baling bambu. Dan dalam kurung ingatlah, ketika Nobita berkata, lah, aku sayang sekali Doraemon. Orang-orang yang tahu bahwa kisah Doraemon adalah dongeng, akan langsung tertawa jika ada orang yang mengaku diutus oleh Tuhannya Doraemon. Itu sebabnya orang-orang Yahudi dan Nasrani menolak kenabian Muhammad karena mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad dari Tuhannya di dalam Al-Quran adalah dongeng yang dikarang oleh Yahudi dan Nasrani. Tetapi tentu saja orang-orang yang buta huruf dan kurang cerdas akan menyangka bahwa dongeng-dongeng karangan Yahudi dan Nasrani itu adalah sejarah sungguhan. Orang-orang yang kurang cerdas itu akan marah dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa apa yang mereka hafalkan dan imani sebagai kebenaran ternyata hanya dongeng. Jadi, jika kamu masih percaya bahwa para malaikat disuruh menyembah Adam dan iblis menolak adalah sejarah sungguhan karena cerita itu diwahyukan oleh Allah, itu adalah hak kamu. Tetapi, saya sudah memberikan bukti bahwa para malaikat disuruh menyembah Adam dan iblis menolak adalah dongeng yang dikarang oleh manusia. Mempercayai dongeng karangan manusia sebagai sejarah sungguhan hanya karena yang menceritakannya mengaku sebagai nabi, bukan iman, tetapi kedunguan dan kebebalan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت